Halo semua, kembali lagi bersama saya Raja di podcast Kompa FK Unut. Di mana kali ini juga adanya pembicara yang sangat luar biasa, yang pastinya pengurus Kompa FK Unut tahun 2020-2021. Yang nggak kalah jauh juga dari pembicara-pembicara sebelumnya, yaitu ada Kak Stiti. Mungkin bisa perkenalan Kak Stiti? Oke, halo semuanya. Jadi sebelumnya kenalin, aku Stiti Satvika, biasa dipanggil Stiti. Saat ini aku adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di program studi pendidikan dokter angkatan 2018. Nah, kebetulan untuk kepengurusan di Kompak saat ini, aku dipercaya sebagai sekretaris di Kompak Mengabdi periode 2020-2021. Gitu. Apalagi nih yang mau Wah, diceritakan tentang aku? mantap. Thank you banget ya Kak Siap, Siti. siap. Sebelumnya Oke. Raja dan Kompak FK Unut juga mengucapin terima kasih banyak Kak karena udah berkenan di podcast Kompak kali ini. Di mana kali ini kita bakalan ngebahas terkait kanker kolon nih Kak Siti. Mungkin kita langsung ke topiknya deh. Ini Kak Siti, kanker kolon itu tidak asing lagi nih didengar oleh masyarakat luas gitu. Dan sudah banyak juga public figure yang meninggal akibat kanker kolon. Mungkin Kak Siti bisa nggak jelasin gitu, apa sih sebenarnya kanker kolon ini? Di mana nanti tujuannya agar diketahui oleh masyarakat luas, Kak Siti? Oke deh, mungkin aku juga sekalian bahas rektalnya, jadi kolorektal ya biar sekalian gitu. Nah, kalau kanker kolon itu adalah sebenarnya kanker atau suatu keganasan yang terjadi di sel atau di bagian namanya kolon. Nah, ini keep in mind aja ya. Jadi sebenarnya aku nih ya bukan bermaksud menggurui gitu, tapi ya mungkin sekedar sharing-sharing aja. Jadi kalau misalnya seandainya nanti dalam perkataanku mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin teman-teman yang lihat podcast ini bisa banget kalau misalnya mau kasih kritik sarannya di platformnya nanti ya. Jadi dari yang aku tahu gitu, kalau misalnya kanker kolon itu dia memang adalah suatu keganasan yang terjadi di bagian pencernaan kita namanya kolon. Nah, kolon itu apaan sih? Jadi kalau kolon itu dia itu adalah suatu uh, bagian dari pencernaan kita namanya usus. Nah, itu usus besarnya itu namanya kolon. Nah, kolon itu dia yang bagiannya panjang kayak tabung gitu, ukurannya 1,5 meter sampai 5 meter 5 cm. Nah, itu fungsinya biasanya untuk menyerap nutrisi yang dari kita makan, dari kita minum kayak gitu. Itu sih. Wah, sangat jelas banget nih Kak Siti. Itu tadi pengertiannya nih, mengenai penyebab serta faktor resikonya mungkin gimana Kak Siti? Nah, ini kan penyebab dan Gini ya, faktor jadi resikonya kalau kan bersatu hmm, gitu. Ini bisa disatuin. iya, Mungkin bisa dijelasin Kak? iya benar-benar. Jadi gini sih sebenarnya kalau dari yang aku tahu sejauh ini ya kanker itu tuh sebenarnya belum ada kayak penyebab yang benar-benar mutlak gitu. Jadi kayak misalnya nih makan A langsung kena kanker gitu. Nggak kayak gitu sih sebenarnya, tapi memang dia sifatnya multifaktorial. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi kejadian kanker itu. Sama kayak kanker kolon ini juga memang kalau misalnya setahu aku dari literatur seperti aku baca, memang dia ini lebih banyak peran genetiknya sih. Jadi kalau misalnya kayak keluarganya mungkin punya riwayat yang punya kanker kolon kayak gitu, ataupun memang sejenis sindrom-sindrom yang mengarah ke genetik. Jadi memang kalau dari bawaannya dari lahir gitu kali ya, dia punya mutasi gen itu, atau dia punya gen yang bisa bikin mutasi itu terjadi, besar kemungkinan dia kena kanker. Tapi itu kan itu seperti kayak faktor yang nggak bisa kita ubah kan ya, itu kayak udah seperti suratan takdir gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk faktor yang bisa kita modifikasi nih, yang seandainya masih kita ubah atau bisa kita bisa revisi lah gitu, itu tuh memang lebih ke lifestyle sih. Jadi memang ke pola hidupnya itu kayak kalau tadi sempat aku baca itu dia makan daging merah itu dia katanya bisa meningkatkan risiko. Jadi misalnya makan daging merah ini dalam porsi mungkin banyak dalam 1 minggu, bisa dalam seminggu gitu dia lebih dari 5 kali gitu, 5 serving gitu. Itu bisa meningkatkan risiko. Itu ada penelitiannya yang bilangnya sih kayak gitu. Terus kayak obesitas, nah itu juga bisa mempengaruhi peningkatan risiko kanker kolon juga. Nah, jadi kalau misalnya untuk sekali ke pencegahannya ya, jadi memang kalau untuk pencegahannya sendiri, ya yang paling 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 masuk akal buat kita ubah ya pasti ke maintain lifestyle itu. Ya biar body weight-nya, berat badannya biar bisa diatur, biar lebih ke tubuh yang normal, kemudian juga olahraga, gitu-gitu sih, lebih ke sana. Baik Kak Siti.
Mungkin di sini di pengobatan, kan sebelumnya Kak Siti juga bilang kalau adanya multifaktorial gitu. Nah, jadi pengobatannya ini sendiri, apakah perlu dari kita sendiri atau langsung kita ke medis gitu Kak Siti? Mungkin anjurannya? Oh, oke. Jadi kan memang kalau misalnya tata laksana itu kan dia sama kan kalau misalnya faktor risiko ini juga multifaktorial. Nah, tata laksana itu juga sebenarnya nggak cuma satu cabang ilmu aja tuh yang bisa kayak cuma dokter spesialis onkologi gitu. Itu nggak cuma dia aja sih sebenarnya. Karena kan bayangin aja nih kalau misalnya orang yang kena kanker itu kan dia bayangin aja kalau misalnya kayak kita tiba-tiba terdiagnosis kanker gitu, pasti kayak kaget, sedih, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu pasti mempengaruhi ke mentalnya dia juga dong. Nah, itu sih yang perlu kayak concern-nya lebih ke sana juga. Jadi perannya psikolog tuh juga bisa gitu loh. Kalau bisa kayak dikuatkan imannya, kayak dikuatkan lagi biar dia lebih bersemangat gitu. Walaupun memang dia terdiagnosis kanker ini, ya walaupun memang ada aspek medisnya gitu, tapi tetap juga harus diberikan kayak spiritual dan juga semangat emosionalnya. Jadi biar dia nggak terlalu sedih, nggak terlalu ada kesedihannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya secara klinis nih ya, mungkin aku jelasin sedikit. Kalau misalnya setahu aku, kan pasien kanker itu kan nggak langsung yang kayak langsung di stadium 4 langsung kayak meninggal gitu, enggak. Tapi ada juga yang memang orangnya itu sudah terdetek atau dari awal tuh dia sudah terdiagnosis yang stadium awal. Jadi kalau misalnya stadium awal itu kan berarti masih ada chance buat sembuh gitu ya. Nah, jadi ada nih kalau misalnya terapi yang untuk klinisnya itu ada tindakan pembedahan. Nah, itu biasanya gold standard tuh kayak emang itu biasanya terapi pilihan pertama yang bakal dikasih kalau memang orangnya ini masih stadium awal, terus dia nggak mengalami metastasis. Nah, metastasis itu apa? Kalau metastasis itu artinya kayak, misalnya ibarat nih kita ada perang kan. Jadi kan kayak rebutan kekuasaan tuh. Nah, kalau misalnya dia sudah berkuasa nih di satu tempat, kan dia pasti kayak mau menguasai area lain kan. Nah, istilahnya kayak gitu sih. Jadi ketika metastasis itu artinya kayak udah ada pelebaran dari tempat kejadian tumor awalnya gitu. Misalnya tumor di payudara, terus dia mau ke paru-paru. Nah, itu tuh namanya metastasis kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia belum mengalami metastasis, itu bisa lewat pembedahan. Nah, kalau seandainya nih ternyata pasiennya sudah kedetek nih dari di stadium tengah-tengah gitulah istilahnya. Nah, itu tuh bisa tuh dikasih terapi lain. Kayak yang kalian pernah dengar di ini kan kok di film-film gitu, di sinetron-sinetron kan kayak kemoterapi yang kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi satu pilihan juga sama kayak radioterapi. Itu mirip-mirip sih. Jadi itu disesuaikan sama kondisi keparahan pasiennya, terus juga stadium pasiennya kayak gitu. Wah, sangat jelas banget Gitu nih Kak sih. Siti. Makasih banyak Kak Siti buat penjelasannya. Ini tuh aku jadi kayak terbuka juga sih pemikiran aku dari sebelumnya. Aku nggak tahu, pastinya jadi mengetahui gitu. Mungkin Kak Siti ini sih yang terakhir dari pembicaraan kita ini karena udah hampir 10 menit juga. Mungkin Kak Siti selaku pengurus Kompak nih, Kompak Mengabdi, apa sih Kak harapan Kakak ke depannya gitu? Karena kan ini kita mahasiswa yang bergerak dalam bidang kanker nih kan. Kita perlu mengedukasi gitu. Apa sih harapan Kakak mungkin? Bisa disampaikan, Kak? Kalau harapan buat aku sih sebenarnya yang pertama, aku pengen teman-teman pengurus itu stay safe dulu ya, pasti sehat itu adalah nomor satu. Jadi kayak semoga di masa-masa pandemi ini kalian semua bisa jaga kesehatan, terus kalaupun keluar juga ikuti protokol kesehatan segala macam ya. Pokoknya kalian udah pasti ngerti sih. Nah, aku berharap kalian semua sehat-sehat karena kan uh, kita masih banyak kegiatan lalu. Jadi aku berharap juga kalian bisa lakukan yang terbaik, dan kalaupun memang ada masalah pasti kan harus bisa kayak ya pasti dibicarakan bareng-bareng kayak gitu. Sama walaupun kita sekarang lagi online gini sih, aku berharap kayak kebersamaan kita tuh ya nggak padam gitu, maksudnya kayak semangat untuk berkontribusi itu juga jangan pada walaupun memang kita mungkin nggak sempat untuk kegiatan langsung ya ke teman-teman pecinta kanker atau mungkin juga teman-teman yang pasien-pasien kanker itu. Jadi semoga aja sih pesan-pesan kita dapat tersampaikan juga melalui platform ini. Juga aku senang banget ini juga baru kan ya ada podcast ya, atau ada sharing kayak gini. Jadi memang benar-benar aku berharap semoga nanti ini bisa teman-teman lihat, terus juga dapat informasinya juga gitu sih. Itu buat aku. Ya tunggu ke depannya. Semangat! Mantap sekali Kak Siti harapannya. Terima kasih banyak Kak Siti.
karena udah berkenan hadir juga ya Kak Siti. Dan kembali juga harapan kami Kak Siti, semoga Kak Siti sehat selalu ya Kak Siti dan semangat dalam mengembankan tugasnya. Amin. Amin, 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 amin. Thank you Kak Siti dan terima kasih juga buat teman-teman. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you. Dadah.